seorang janda yang bernama Mbak Serni yang menginginkan seorang anak supaya dapat membantunya bekerja. Suatu hari, ia didatangi raksasa yang akan memberinya anak, tapi dengan syarat saat anak berumur 17 tahun harus diserahkan kembali kepadanya untuk disantap. Mbok Sirni setuju. Raksasa pun memberinya biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, salah satu dari mentimun yang ditanam tersebut berbuah paling besar dan berkilau keemasan. Lalu Mbok Sirni membelah mentimun itu dengan hati-hati. Tanpa diduga, isi mentimun itu adalah seorang bayi yang cantik yang diberi nama Timun Emas. Waktu berlalu, Timun Emas tumbuh menjadi gadis nan jelita. Suatu hari datang raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Sirni amat takut kehilangan Timun Emas. Ia mengulur janjinya supaya raksasa datang 2 tahun lagi. Raksasa pun menyetujuinya. Ia berpikir, semakin dewasa, Timun Emas makin enak disantap. Mbok Sirni semakin sayang sama Timun Emas. Di sisi lain, ia merasa cemas dan sangat sedih kalau teringat janjinya itu. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Dalam mimpinya disebutkan bahwa agar anaknya selamat, maka ia harus menemui petapa di Gunung Kundul. Tanpa berpikir panjang, paginya Mbok Sirni langsung pergi ke Gunung Gundul bertemu petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampai di rumahnya, Mbok Sirni memberikan ke-4 bungkusan dari petapa tadi kepada Timun Emas dan memintanya untuk berdoa. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. Timun Emas diminta keluar melalui pintu belakang oleh Mbok Sirni. Raksasa pun melihat Timun Emas keluar dari pintu belakang, lalu ia mengejarnya. Dalam pelariannya, Timun Emas teringat dengan ke-4 bungkusan yang disimpannya. Ia pun mendebar biji mentimun di hutan. Ajaibnya, biji mentimun menjadi ladan mentimun yang lebat. Lalu raksasa memakan buah mentimun sehingga menambah tenaganya. Lalu Timun Emas menabur jarum. Dalam sekejap, jarum berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Pohon tersebut melukai kaki raksasa. Namun, raksasa terus mengejar dengan kaki berdarah-darah. Melihat raksasa masih mengejarnya, Timun Emas membuka bungkusan garam dan menaburkannya. Seketika, hutan itu menjadi lautan luas. Raksasa pun mampu melewatinya. Terakhir, Timun Emas membuka terasi. Seketika, terbentuklah lautan yang mendidih. Raksasa pun tidak mampu menyelamatkan dirinya. Ia meninggal dalam lumpur itu. Akhirnya, Timun Emas mengucapkan syukur dan dia bisa hidup bahagia dengan Mbok Sirni. Pesan legenda Timun Emas ini, masalah ada jalan keluarnya. Asalkan kita mampu berusaha dan berdoa saat menghadapinya. Sebab Tuhan adalah penentu segala-galanya.